Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran filsafat pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nofrian Syari bin Abdillah dengan NIM 24520000127 dan teman saya Erlifa Kusnul Khotimah dengan NIM 24520000096 dan teman saya Syarifah Wardani dengan NIM 24520000101 dan teman saya Helena Aurelia Widodo dengan NIM 24520000104 dan teman saya Vinedita Ramadhani dengan NIM 24520000107 dan teman saya Anissa Ramimatul Nur Hasanah dengan NIM 24520000119 dan teman saya Angeli Tiara Citrani Nigata dengan NIM 24520000127. Abstrak. Filsafat pendidikan memiliki peran sentral dalam memberikan landasan arahan serta pedoman bagi seluruh proses pendidikan melalui kajian terhadap nilai, tujuan, hakikat peserta didik, serta proses pembelajaran. Filsafat pendidikan menjadi dasar dalam merumuskan tujuan kependidikan yang ideal dan relevan dengan perkembangan zaman pendidikan, dan berbagai pandangan ahli menunjukkan bahwa filsafat berpengaruh besar terhadap pengembangan kurikulum, pemilihan metode pembelajaran, serta pembentukan budaya pendidikan agar humanis dan bermakna. Selain itu, filsafat pendidikan menjelaskan kedudukan yang peran pendidikan sebagai pengajar, pembimbing, moral, fasilitator, motivator, dan pemimpin perkembangan yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik secara intelektual, emosional, dan sosial. Hubungan antara filsafat dan praktik pendidikan juga tercermin pada kebijakan pendidikan serta pendekatan pendidikan. Perannya dalam merumuskan tujuan pendidikan, hubungan dengan pengembangan kurikulum, serta posisi strategi pendidikan dalam proses pendidikan. Pembahasan ini diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya filsafat pendidikan sebagai fondasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang terarah, bernilai, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Kata kunci filsafat pendidikan: tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pembelajaran, budaya pendidikan. Peta konsep. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 2. Pembahasan, pengertian peran filsafat, peran filsafat dalam merumuskan tujuan pendidikan, hubungan antara filsafat pendidikan dan pengembangan kurikulum, peran dan kedudukan pendidikan dalam proses pendidikan, peran filsafat dalam menentukan metode pembelajaran, pengaruh filsafat terhadap pembentukan budaya dan lingkungan budaya yang mendukung proses belajar mengajar. Bab 3. Kesimpulan, saran, daftar pustaka. Latar belakang. Filsafat pendidikan memiliki peran yang sangat fundamental dalam menentukan arah dan landasan seluruh proses pendidikan. Dalam perspektif modern, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi sebagai proses pembentukan manusia yang utuh, bermoral, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Filsafat menjadi kerangka normatif membantu merumuskan tujuan pendidikan agar selalu relevan dengan nilai kemanusiaan dan kebutuhan zaman. Selain itu, filsafat berperan penting dalam pengembangan kurikulum, karena kurikulum merupakan penerjemah nilai-nilai filosofis menjadi isi dan pengalaman belajar. Penelitian menunjukkan bahwa landasan esensialisme memperkuat kurikulum merdeka melalui pada penguasaan konsep dasar, pembentukan karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Filsafat juga memberikan pemahaman mendalam tentang peran pendidikan sebagai menyampaikan informasi, pembimbing, moral, fasilitas, refleksi, serta agen transformasi. Tidak hanya itu, filsafat turut mempengaruhi pilihan metode pembelajaran yang tepat serta pembentukan budaya belajar yang humanis, demokratis, dan inklusif. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan mempengaruhi tujuan pendidikan, kurikulum, metode, peran pendidik, dan budaya pendidik secara menyeluruh. Rumusan masalah. Apa pengertian peran filsafat pendidikan? 2. Bagaimana memahami peran filsafat dalam merumuskan tujuan pendidikan? Yang ketiga, bagaimana interpretasi hubungan antara filsafat dan pengembang kurikulum atau silabi pendidikan? Yang keempat, bagaimana filsafat menjelaskan peran dan kedudukan pendidik dalam proses pendidikan? Yang kelima, bagaimana filsafat berkontribusi dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat dan efektif? Yang keenam, bagaimana filsafat mempengaruhi budaya serta lingkungan pendidikan dalam mendukung proses belajar mengajar? Tujuan.
menjelaskan pengertian peran dalam pendidikan serta secara runtut dan tepat. Yang kedua, menganalisis bagaimana filsafat digunakan untuk merumuskan tujuan pendidikan sesuai landasan nilai dan pandangan hidup. Yang ketiga, menafsirkan hubungan antara filsafat dengan pengembangan kurikulum dan silabus sistem pendidikan. Yang keempat, menjelaskan peran serta kedudukan pendidik menuntut perspektif filsafat pendidikan dengan argumentasi yang logis. Yang kelima, menguraikan kontribusi filsafat dalam penentukan metode pembelajaran yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keenam, menjelaskan pengaruh filsafat terhadap pembentukan budaya dan lingkungan pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian peran filsafat pendidikan. Peran utama filsafat pendidikan ialah memberikan dasar teoritis untuk memahami peserta didik, proses pembelajaran, dan tujuan akhir pendidikan, menurut Gutex 2017. Berikut beberapa pengertian peran filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Z dan Arifin tahun 2017, peran filsafat pendidikan adalah memberikan landasan teoritis yang digunakan untuk merumuskan tujuan pendidikan, menentukan arah kurikulum, serta membimbing pendidik dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, menurut Nodings tahun 2015, peran filsafat pendidikan terletak pada kemampuannya menjawab pertanyaan fundamental tentang mengapa dan bagaimana pendidikan dijalankan. Kemudian yang ketiga, yaitu menurut Komarudin tahun 2019, menjelaskan bahwa peran filsafat pendidikan mencakup upaya memberikan kerangka berpikir kritis bagi pendidik dalam memahami persoalan pendidikan, sehingga setiap keputusan pedagogis memiliki dasar rasional dan filosofis. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa peran filsafat pendidikan adalah memberikan landasan teoritis, etis, dan rasional bagi seluruh proses pendidikan. Filsafat pendidikan tidak hanya membantu merumuskan tujuan kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga memberikan kerangka berpikir kritis bagi pendidik dalam memahami dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan praktik pendidikan. Baik, untuk yang selanjutnya, B. Peran filsafat dalam merumuskan tujuan pendidikan. Jadi, peran filsafat pendidikan dalam merumuskan tujuan pendidikan merupakan suatu peranan atau fungsi dalam filsafat yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menentukan arah maupun tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai peran filsafat pendidikan dalam merumuskan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, memberikan dasar pemikiran atau landasan normatif, yang kedua, menentukan arah dan orientasi pendidikan, yang ketiga, menghubungkan tujuan pendidikan dengan hakikat manusia, yang keempat, menjadikan sumber inspirasi bagi kebijakan pendidikan, yang terakhir yaitu menentukan arah dan visi pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan pendapat dari beberapa ahli tentang peran filsafat dalam merumuskan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu memberikan pemikiran atau landasan normatif. Jadi menurut Kowin dan kawan-kawan tahun 2025, peranan ini merupakan asas tersimpul dalam tujuan pendidikan, norma moral yang bagaimana dipakai di masyarakat, serta jenis masyarakat apa yang ideal dibina dalam dunia pendidikan. Untuk yang kedua yaitu menentukan arah dan orientasi pendidikan. Menurut Tarikan dan kawan-kawan, tahun 2023 menjelaskan bahwa filsafat memegang peranan penting dalam ilmu pendidikan karena memberikan arah dan pedoman dasar bagi upaya perbaikan, peningkatan kemajuan dan landasan yang kokoh untuk memelihara sistem pendidikan. Untuk yang ketiga yaitu menghubungkan tujuan pendidikan dengan hakikat manusia. Jadi menurut Fauziah dan kawan-kawan pada tahun 2025, filsafat pendidikan ini memberikan landasan berpikir dan nilai-nilai yang mengarahkan pada perumusan tujuan pendidikan yang sesuai dengan hakikat manusia. Misalnya ke arah pengembangan intelektual, moral, dan karakter. Untuk yang keempat yaitu menjadi dasar atau menjadi sumber inspirasi bagi kebijakan pendidikan. Jadi menurut Nur Sikin tahun 2016, kebijakan pendidikan terdapat beberapa aliran yaitu pragmatisme
yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman. Yang kedua yaitu idealisme yang menekankan pada pengembangan karakter dan nilai moral, serta yang ketiga yaitu aliran konstruktivisme yang menekankan peran aktif peserta didik. Untuk yang selanjutnya, yang kelima yaitu menentukan arah dan visi pendidikan. Jadi menurut Hafizin dan Herman tahun 2022, filsafat pendidikan ini dapat membantu dalam perumusan tujuan akhir atau visi yang ingin dicapai oleh suatu sistem pendidikan. Visi pendidikan menjadi landasan fundamental dalam pengembangan kurikulum. Jadi dapat disimpulkan dari peran filsafat dalam tujuan pendidikan bahwa filsafat pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam merumuskan tujuan pendidikan karena menjadi dasar pemikiran yang menentukan arah, nilai, dan tujuan ideal yang ingin dicapai oleh suatu pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan berfungsi sebagai fondasi yang memastikan bahwa tujuan pendidikan dirumuskan secara konsisten, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan manusia serta kebutuhan masyarakat. Poin yang ketiga yaitu yang C, hubungan antara filsafat pendidikan dan pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan menjadi dasar tujuan, metode, dan nilai pembelajaran. Menurut Bustan pada 2022, kurikulum Merdeka bertujuan menciptakan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Keberhasilannya sangat bergantung pada pendidik yang mampu menerapkan prinsip-prinsip filosofis tersebut, menurut Sofiana dan Jiwita pada 2024. Berikut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama menurut John Dewey. Filsafat pendidikan membimbing praktik belajar. Dalam kurikulum Merdeka, konstruktivisme dan humanisme menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan pendidikan dasar membentuk kemampuan serta karakter. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, pendidikan dasar adalah fase paling penting, sehingga penerapan kurikulum Merdeka menuntun guru yang terlatih dan menerapkan prinsip filsafat pendidikan dan berperan sebagai fasilitator. Lalu selanjutnya yang ketiga, menurut Carl Rogers, hubungan emosional positif antara guru dan siswa menjadi dasar pembelajaran yang efektif, sehingga personalisasi belajar dalam kurikulum Merdeka mendukung penerapannya dan penting ditinjau kembali peran filsafat pendidikan. Jadi, hubungan filsafat pendidikan dan kurikulum Merdeka mempengaruhi hasil belajar dan pembentukan generasi masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaruh filsafat pendidikan terhadap penerapan kurikulum Merdeka di pendidikan dasar. Selanjutnya, D. Peran dan kedudukan pendidik dalam proses pendidikan. Peran pendidik dalam proses pendidikan menurut filsafat yang pertama, peran sebagai pengajar atau teacher of knowledge. Yang kedua, peran sebagai pembentuk karakter dan moral atau moral educator. Yang ketiga, peran sebagai fasilitator pembelajaran atau learning facilitator. Yang keempat, peran sebagai motivator. Dan yang kelima, peran sebagai pembimbing atau mentor dan pengarahan perkembangan. Dan yang keenam, peran sebagai pemimpin pembelajaran atau learning leader. Secara keseluruhan, pendidik berperan sebagai pengajar, pembentuk karakter, fasilitator, motivator, pembimbing, dan pemimpin pembelajaran yang membantu peserta didik berkembang secara akademik, moral, personal sehingga mampu membangun kemandirian serta menemukan makna hidupnya. Selanjutnya, kedudukan pendidik dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, pendidik sebagai bapak rohani. Dalam filsafat pendidikan klasik, Ki Hajar Dewantara dan Plato memandang pendidik sebagai bapak rohani yang tidak hanya mengajar. Guru dipandang sebagai pembina jiwa dan karakter peserta didik, menuntun dengan keteladanan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Dan yang kedua, pendidik sebagai agen pembudayaan. Menurut aliran filsafat progresivisme dan rekonstruktivisme, pendidikan dipandang guru menjadi penyampai, pelestari, dan pengembang budaya, menjadi jembatan antara generasi lama dan generasi baru. Dan yang ketiga, pendidik sebagai sumber otoritas ilmiah dan moral. Guru memiliki otoritas berdasarkan kompetensi dan integritas, menjadi rujukan utama dalam pengetahuan dan nilai moral.
Selanjutnya yang keempat yaitu pendidik sebagai penanggung jawab transformasi peserta didik. Dalam filsafat eksistensialisme, guru membimbing pencarian makna hidup, membantu mengambil keputusan dan mengarahkan perkembangan eksistensial siswa. Yang terakhir, pendidikan sebagai pemegang tanggung jawab sosial dan moral. Menurut rekonstruktivisme sosial, guru berperan membentuk generasi yang mampu memajukan masyarakat dan menentukan arah peradaban. Selanjutnya, peran filsafat dalam menentukan metode pembelajaran. Filsafat pendidikan berperan penting dalam menentukan metode pembelajaran karena memberikan kerangka berpikir nilai dan pandangan dasar tentang apa itu belajar, siapa itu peserta didik, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Berikut peran filsafat dalam menentukan metode pembelajaran. Yang pertama, filsafat mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Guru berfilsafat progresif cenderung memakai metode aktif kolaboratif, sedangkan guru berorientasi idealisme atau esensialisme lebih memilih ceramah dan diskusi terstruktur menurut URED 2023. Yang kedua, filsafat menentukan otonomi guru dalam merancang metode studi dalam ERICS EJ 133845552 menunjukkan bahwa kecenderungan filosofis guru berorientasi positif dalam otonomi mereka dalam memilih metode dan materi pembelajaran. Yang ketiga, filsafat sebagai panduan pedagogi dan desain pembelajaran. Guru yang memahami filsafat dapat menerjemahkan nilai pendidikan ke metode yang tepat seperti dialogis, problem based learning, atau pendekatan humoristik menurut Vygotsky 2023. Yang keempat, filsafat sebagai sumber metode dialogis dan kritis. Orientasi filosofis seperti eksistensialisme, pragmatisme, dan filsafat moral menghasilkan metode seperti dialog Sokratis dan pembelajaran berbasis nilai yang mendorong pemikiran kritis dan reflektif menurut Radborough et al. 2022. Yang kelima, filosofi membantu guru merumuskan strategi mengajar yang konsisten dan bermakna. Ngana 2023 menunjukkan bahwa guru yang menyusun teknik filosofi memiliki strategi pembelajaran yang lebih konsisten dan efektif. Dengan merumuskan filsafat mengajar, guru memiliki arah jelas mengenai metode yang selaras dan terjun pendidikan kebutuhan siswa dan konteks kelas. Kesimpulan, filsafat pendidikan menjadi dasar utama dalam menentukan metode pembelajaran. Filsafat mempengaruhi pilihan metode secara guru memahami proses belajar, tingkat otonomi, dasar pedagogi, serta strategi mengajar, sehingga berpengaruh besar terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, filsafat mempengaruhi budaya serta lingkungan pendidikan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kebudayaan atau as-sakafah merupakan suatu manifestasi dari sifat kemanusiaan menurut Lewis et al. Tahun 2023. Budaya memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat dan secara esensial terbentuk melalui dorongan alami manusia untuk berkolaborasi. Budaya dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dan dengan menciptakan budaya, kondisi kehidupan alamiah dapat ditingkatkan. Berikut ini definisi filsafat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut James Partley dan David W. McCarthy tahun 2018. Kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang digunakan manusia untuk menafsirkan pengalaman dan menciptakan perilaku sosial yang sesuai. Yang kedua, menurut Clifford Geertz, Reptin Modern 2021, kebudayaan adalah sistem makna dan simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, mempertahankan pengetahuan dan mengembangkan kehidupan sosial. Yang ketiga, menurut John W. Berry tahun 2022, kebudayaan adalah sistem nilai, norma, dan praktik sosial yang mempengaruhi perilaku manusia dan menjadi dasar interaksi dalam masyarakat. Yang selanjutnya, epistemologi dan pendidikan. Yang pertama, pengertian epistemologi dan pendidikan. Epistemologi atau teori pengetahuan memainkan peran sentral dalam filsafat pendidikan modern karena ia meneliti asal-usul sifat dan batasan pengetahuan.
Dalam pendidikan, epistemologi mengarahkan bagaimana peserta didik memahami dunia, bagaimana pendidik menyampaikan pengetahuan, dan bagaimana institusi pendidikan menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Menurut Muhalmin 2019, epistemologi pendidikan menekankan bahwa proses belajar tidak sekedar menerima informasi, melainkan melibatkan konstruksi aktif pengetahuan oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Kesimpulan, filsafat pendidikan berperan sebagai dasar teorisme, etis, dan rasionalisme yang membimbing keseluruhan proses pendidikan. Melalui filsafat, tujuan, kurikulum, dan metode pembelajaran dapat dirumuskan secara jelas, sementara pendidikan berpengaruh kerangka berpikir kritis untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, filsafat memastikan pendidikan berjalan terarah, bernilai, dan memanusiakan peserta didik sehingga pengembangan mereka berlangsung optimal. Filsafat pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan tujuan pendidikan, karena menjadi dasar pemikiran yang menentukan arah, nilai, dan tujuan ideal yang ingin dicapai oleh suatu pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan berfungsi sebagai fondasi yang memastikan bahwa tujuan pendidikan dirumuskan secara konsisten, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan manusia serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kurikulum merdeka, filsafat pendidikan berperan sebagai landasan untuk memastikan bahwa perumusan masalah kompetensi modern belajar dan strategi pengembangan karakter selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Integrasi keduanya kemungkinan terciptanya pengembangan yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada siswa. Dengan memahami prinsip-prinsip fisiologi dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara lebih efektif, sehingga membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, kreativitas, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Kedudukan pendidik dalam filsafat pendidikan meliputi bapak rohani agar membudayakan sumber otoritas ilmiah dan moral, penanggung jawab transformasi peserta didik, serta pemegang tanggung jawab ini sosial dan moral. Peran filsafat dalam menentukan metode pembelajaran tidak hanya mengawali pilihan metode yang digunakan guru, tetapi ini juga memulai cara guru memahami proses belajar, memberikan otonomi dalam merancang pembelajaran, menyediakan dasar pedagogik, melahirkan metode dialogis dan krisis, serta membantu guru menciptakan strategi mengajar yang konsisten dan bermakna. Filsafat berperan mengarahkan kebudayaan dan membentuk lingkungan pendidikan yang sesuai dengan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat. Melalui dasar-dasar filosofis, sekolah dapat memahami karakter, membangun secara berpikir kritis, serta menciptakan pembelajaran yang selaras dengan budaya. Dengan demikian, filsafat membantu memastikan berkembangnya relevan, manusiawi, dan mampu membentuk peserta didik yang karakter dan